H-nya itu mengikuti bola, maka kita mengintegrasikannya sepanjang seperti di dalam bola ini. Sin theta d theta dv ini mengikuti bola dengan ini adalah yang mau dihitung. Ya, jadi apa namanya d omeganya itu adalah bola itu ya. D omeganya adalah bola. Nah, sehingga kalau kita lihat integralnya ini relatif sederhana, hanya e pangkat cos theta ya, a kali cos theta sin theta gitu, hasilnya adalah sinus hiperbolik ini. Nah, ini kemudian dipakai bentuknya, karena bentuknya itu umum, maka kemudian dia disebut sebagai fungsi khusus yang disebut dengan fungsi Langevin. Nah, fungsi Langevin itu didefinisikan sebagai ini, ya, kotangan hiperbolik dari beta mu h min seper beta mu h. Itu bentuk yang tadi di ini ya, di dalam solusi yang di atas ini. Nah, ini yang ada sinus hiperbolik beta itu, tapi dia masih Q1-nya kan. Tadi caranya itu ini kan. Jadi Q1-nya ini Q1-nya hitung Qn-nya, Qn-nya dipakai menghitung A diturunkan terhadap H, nanti ketemu MZ. Atau kalau mau langsung ya ini, Q1 ini disubstitusikan ke sini, diambilannya ya, turunkan terhadap H, kalikan N per beta, ketemu MZ. MZ ini untuk semua N ya, kemagnetan oleh semua dipol. Nah, kalau kita mengambil rata-ratanya yang tadi dituliskan gini tadi itu, ya, mulai internet lagi. Ya, kayak sama aja. Saya tunjukkan aja deh tempatnya. Ini ya. Ini ya. Yang mu cos theta rata-rata ini loh. Inilah mu z rata-rata gitu. Karena hanya dianggap arahnya ke Z. Ya, sehingga mu z-nya adalah sekian, ya. Lalu yang di dalam ini dinamakan fungsi Langevin. Ini definisinya. Mu beta hanya disingkat menjadi X ini. Nah, kemudian inilah yang kemudian dipakai untuk menentukan ini, mu z. Mu z itu kan berarti momen dipol rata-rata momen dipol rata-rata ke arah Z, ya, yang dihasilkan karena ada dan magnet H. Nah, kalau kita lihat detailnya, ini ada plotnya gambarnya seperti ini. Ini kalau ini adalah X-nya, sumbu X-nya ke kanan, absisnya, kemudian LX itu fungsi Langevinnya, koordinatnya. Nah, nilainya adalah 0 pada titik 0 sini. Kemudian dia naik, ya, naiknya tidak bisa dikatakan linier atau ya mengikuti Langevin itu gitu. Ya, mengikuti Langevin dia nanti akan mencapai nilai maksimum 1 kalau X-nya sangat besar. Nah, kalau kita lihat ini ya, maka kemudian bisa dianalisis plot itu dengan plot itu atau dengan fungsinya itu. Perhatikan, we note that the parameter beta mu h denotes the strength of magnetic potential energy mu h dibandingkan dengan thermal kinetic energy Kt. Jadi kita punya dua di sini. Ada energi potensialnya ini,
Ya, tadi yang asalnya dari gaya pemulih tadi itu. Lalu KT itu sebenarnya menggambarkan energi kinetik, ya. Kan kita menghitung apa namanya? Misalnya kecepatan rata-rata itu kan kemudian dinyatakan dengan sekian KT gitu, ya, KT per M itu kan, angka KT per M. Nah, sehingga kemudian kalau kita lihat tergantung pada dua hal ini. Apakah hanya besar atau T-nya yang besar gitu. Ya, atau hanya kecil T-nya besar dan seterusnya. Ya, makanya kemudian ini dianalisis lebih lanjut. If we have N naught dipoles per unit volume in the system, then the magnetization of the system, namely the mean magnetic moment per unit volume, is given by, ya, kalau ada dipole sebanyak N0, maka momen magnetik rata-rata per satuan volume adalah MZ0, yaitu N0 dikalikan ini tadi. Ya, kalikan itu. Kalau ada N0 dipoles. Nah, kalau kita masukkan μZ-nya, jadi gini ya. N mu 0, N0 mu Lx. X-nya adalah ini. Di sini di betanya ada seperKT. Jadi ada faktor T-nya. Ya, X-nya ada di dalam sini, ya, di dalam X ada T-nya, ada H-nya. Nah, sehingga kelihatan kalau ada ketergantungan terhadap T gitu. Ya, tergantung T. Tidak kelihatan kalau dilihat dari pesawat ini nggak ada T-nya ya. Kadang-kadang kalau saya mengkonfirmasi ya, apakah momen magnet rata-rata dari bahan paramagnetik tergantung temperatur? Mana persamaannya? Ini misalnya sama 8 gitu. Oke. Tergantung temperatur apa tidak? Tidak gitu. Pada sini ada petanya. Hati-hati ya. Jadi ini tergantung temperatur gitu. Nah, sekarang kita lihat kasusnya. FOMAC ini kasus ya, case. Jadi case number 1 gitu. For magnetic field so strong, ya, hanya besar, temperature so low, yaitu temperature, the parameter X-nya itu jadinya kan dia tadi X adalah mu H per KT gini ya. Nah, kalau kita mau bicara X-nya besar sekali, itu pilihannya antara ininya besar atau T-nya kecil kan gitu ya. Field-nya strong atau temperaturnya low. Nah, itu kita dapatkan ini X-nya besar. Nah, X besar itu tadi kalau dari gambarnya itu yang sini. Ini yang X besar kan? Ini sini. Nah, kalau yang sini yang X kecil. Intermediate tadi itu. Ini yang biasa dikatakan di ekstrimnya ini. 0 sama tak beringganya. Mungkin Anda masih ingat di awal kuliah saya sampaikan yang kita pelajari itu bukan hanya bicara ekstrimnya seperti di fisika statistik S1, tapi sembarang T. Ya, di sembarang T ini yang intermediate ini. Nah, sekarang kita lihat di saya mau hapus. Ini kalau dihitung ternyata mu Z-nya mendekati mu. Nggak ada buktinya nih, ya. Nggak ada buktinya. Tapi dikatakan di situ Lx almost equal to 1. Oh ya, kalau gitu masukkan ini sama dengan 1 kan sudah gitu. MZ0-nya berarti N0 kali mu ini. Nah, mu-nya siapa? Mu-nya itu momen dipol intrinsik masing-masing dipol itu. Ya kan tadi di atas sudah disebutkan. Masing-masing punya mu. Nah, nanti kalau yang kuantum namanya mu Bohr, mu B itu. Ini mu Z ketemu sekian. Ya. Kemudian kalau ini case 1 tadi ya, case 1, ini case 2. Tuh.
Kalau temperaturnya sangat salah ya, saya kebalik tadi. Temperaturnya rendah berarti yang sebelah kiri ya. Sorry. Yang tadi itu gambarnya gini ya. Kita bicara yang T benar nggak? Oh benar ya. Maaf. Jadi kalau medan karena kesininya adalah X-nya adalah mu B per KT. Ya. Jadi di sini mu B per KT-nya besar, berarti temperaturnya rendah. Nah sekarang kalau dibalik, yang kedua, yaitu kalau magnetic field-nya rendah, temperaturnya sangat tinggi. Maka X-nya kecil sekali, kalau dimasukkan, maka kalau dilihat dari ini, fungsi Lx-nya ini, fungsi Lx-nya kan sebuah fungsi kotangan min X tadi ya, kotangan X min X. Ya, itu bisa dideretkan. Karena kalau kita kecil, kita bicara deret. Kalau besar, namanya asimtot. Nah, kita punya fungsi tadi itu, kotangan X, kotangan ya, min X. Nah, itu kalau dideretkan jadi ini, pakai Maclaurin. Oke. Nah, kemudian kita ambil hanya yang ini saja. Karena suku keduanya X pangkat 3. Kalau X-nya pangkat 3 kecil sekali, ini bisa didekati, sehingga ini pendekatan ini ya. Sehingga kemudian di daerah bawah sini, ya X yang kecil ini, itu bentuknya gini. Ya, sementara yang di sini nanti mendekati mu. Nah, ini approximation adalah persamaan 11. Nah, kemudian kalau ditanyakan bagaimana kalau T-nya di tengah-tengah sini? Bagaimana di tengah-tengah ini? Ya, kalau yang di bawah sini nilainya adalah, ini kita bicara kemagnetan ya. Ini N0 mu kuadrat dibagi 3 kT H. Ini ya, sementara yang di sini nilainya tadi MZ0-nya berapa tadi? Mu 0 ya? Mu saja ya. Mu lupa, saya lihat sebenarnya. Ini N0 mu. Nah, gini. N0 mu. Ini kalau rendah gini. Nah, kalau tengah-tengah gimana? Yang tengah-tengah pakai Langevin tadi itu. MZ0-nya adalah N0 mu Langevin X. Nah, berapa T-nya? X-nya berapa gitu ya, tinggal X-nya berapa dimasukkan nanti. Ya, ketemu LX-nya dimasukkan. Ya, sehingga ini bisa berlaku untuk sembarang T. Oke. Nah, itu kemagnetan klasik menggunakan Langevin ini. Sekarang kalau kemagnetannya atau case-nya, ini cara menghitung ini ya, apa namanya, susceptibilitasnya. The high temperature isothermal susceptibility of the system is therefore given by. Ini berarti kalau kita menggunakan yang ini tadi, ya, ini yang case 2 tadi, ini kan temperatur so high, pada temperatur tinggi. Nah, kalau kita bicara temperatur tinggi, maka MZ0-nya adalah ini, persamaan 11 ini. Susceptibilitas itu didefinisikan sebagai ini. Limit
hanya mendekati 0, turunan dari MZ0 terhadap H pada T konstan. Nah, kalau dihitung, ternyata susceptibilitas yang kita dapatkan itu pada temperatur yang tinggi, itu tergantung pada seperti ini. Ya, N0 mu kuadrat per 3T. Nah, tergantung pada T, susceptibilitas itu kan menggambarkan kemagnetan materialnya itu. Ternyata kemagnetannya itu berkurang menurut temperatur. Kalau digambarkan kan dia drop gitu ya. Jadi ini itu dia turun terhadap T. Gini. Dia akan hilang. Ya, pada satu titik dia akan hilang. Nah, ini disebut dengan hukum Curie untuk paramagnetisme. Dengan C-nya dinamakan Curie konstan, dan ini menunjukkan bahwa susceptibilitas itu, sifat magnet dari material itu bisa hilang karena temperatur. Ya, bisa hilang karena temperatur. Nah, ini yang kemudian sebagai orang fisika kita jadi paham mestinya. Kalau misalnya punya bahan yang sifatnya paramagnetik, gitu ya, dia adalah bahan paramagnetik. Kalau dia kita apa namanya, di material itu dipanaskan, meskipun ini ukurannya mestinya in situ ya, pada saat itu diukur ini kemagnetannya itu, tetapi temperatur itu berpengaruh, ini bisa menghilangkan kemagnetan gitu, efek kemagnetannya itu bisa hilang. Nah ini menjadi kita perlu lebih waspada lah paling enggak ya, meskipun sekali lagi ya ini harusnya in situ. Jadi kalau saya punya serbuk gitu ya, ada serbuk nih, kemudian saya ukur kemagnetannya ya, saya nyari kemagnetannya, ini saya variasi dengan T, ini mau saya lihat X sebagai fungsi θ-nya bagaimana. Nah, ini dilihat secara langsung dari temperatur satu ke berikutnya gitu, dia akan drop gitu. Jadi dilihat langsung, namanya in situ. Ya, kok hilang? Ya, ada in situ. Nah, tapi kita juga perlu waspada. Kalau X itu artinya kalau kita punya serbuk ini, ya, dia itu kita namakan bahan paramagnetik. Oh, ternyata karakteristiknya paramagnet gitu. Nah, kalau bahan paramagnet jangan dipanasi gitu. Jangan dimasukkan furnace. Jangan dimasukkan furnace karena khawatir efek Curie-nya itu pada temperatur tinggi itu akan menyebabkan ininya hilang. Ya. Ini yang perlu kita hati-hati dalam menghandle material magnetik itu, terutama dalam hal ini adalah material paramagnetik. Ya, nah ini adalah tinjauan klasik. Nah, sekarang kalau ditinjau yang kuantum. Nah, yang kuantum ini ya, kita lihat pendekatannya saja. Pendekatannya bagaimana, terus nanti kan prinsipnya sudah tahu kan, kita nyari H, nyari Q1, kemudian Qn. Dari Qn kita mencari A, kemudian kita cari apa yang lain. Nah, tapi dari rumusan tadi itu, dari Q1 bisa masuk ke MZ0. Ya, dari Q1. Nggak ada termodinamikanya, nggak menghitung termodinamika sama sekali ini ya. Di yang tadi itu. Karena kita memerlukan ini. Gimana sih kemagnetannya? Saya ulang sedikit. Bahan paramagnetik itu tidak menunjukkan karakteristik magnetik kecuali ada medan luar. Ya, dia tidak magnet. Kalau biasa gitu ya dia ya udah diem aja gitu. Tapi begitu kita beri medan magnet, dia jadi magnet, gitu ya. Nah, respon itu kelihatan dari ini. Ya, kita bisa menghitung dari fungsi partisi untuk tiap partikelnya yang dilihat asal usulnya adalah Hamiltoniannya. Ya, detailnya kayak gitu tuh di
mekanika statistik menentukan sifat magnet. Nah, sekarang kita lihat ini contoh yang kuantum. Paramagnetisme dari sisi kuantum. The major modification here arises from the fact that the magnetic dipole moment mu ya, itu satu, dan its component mu z cannot have arbitrary values. Nilainya nggak bisa sembarang lagi. Ya kalau tadi kan mau ke sana, mau ke sini, sembarang itulah. Ya, kalau dilihat dari atas juga sembarang itu, ya itu sekarang nggak boleh. Dia harus mengikuti kuantifikasi ini yang diberikan oleh momentum sudut L-nya. Ya, terkuantifikasi itu. Mu adalah, ini ada besaran gyromagnetik E per 2 MC L. L-nya adalah ini bilangan kuantum momentum sudut. Ya, perkalian J plus 1 H bar kuadrat. Nah, ini berakibat pada, kalau kita lihat dulu nih, besarannya ini G E per 2 MC ini dinamakan rasio gyromagnetic of the dipole, while the number G is the Lance factor. Lance factor less G factor. Nah, sekarang if the net angular momentum of the dipole is due solely to electron spins. Nah, kita anggap bahwa momentum sudut netonya yang L kecil ini asalnya hanya dari elektron saja. Ya kan kalau kita bicara tentang momentum sudut dari sumber partikel kan sumbernya nggak cuma elektron. Ya kita bisa bicara ada neutron, ada protonnya gitu yang masuk kalau seandainya mau dilibatkan meskipun mungkin efeknya berbeda-beda. Kita misalkan ini elektron saja yang menyebabkan. Nah, spins. Jadi putaran pada dirinya sendiri. Maka then ya G-nya adalah 2, karena kita punya spin up, spin down. On the other hand, if due to solely to orbital motions, maka G-nya sama dengan 1. Kalau kalau dia adalah spin elektron, maka G-nya 2, spin up, spin down. Tapi kalau orbital yang spin itu berarti dia muter pada dirinya bisa atas atau ke bawah gini ya. Kalau yang orbital berarti dia geraknya partikelnya yang muter-muter gini. Ya, bukan pada dirinya sendiri yang muter. In general, however, its origin is mixed. Ya, campuran. Nah, makanya G itu biasa dituliskan dengan ini. Ada yang spinnya, ada yang orbitalnya, ada gabungannya. Oke, ini kita persingkat di situ ya kan. Itu adalah nilai G-nya. Itu yang penting dicatat juga lah, note that there is no upper and lower bound on the values of G. Nggak ada nilai batas bawah atasnya, nggak ada. Ya, sembarang nilainya. Nah, maka kemudian kalau digabungkan 13 dan 14, ya lihat di atasnya tadi, mu-nya sekarang ada G kuadrat tingginya ini, ya. Kemudian ada J kali J plus 1, tapi sekarang kita punya mu-nya itu adalah momen magnetic bore. Kuantifikasi nilainya EH bar per 2 MC ini. Kepunyaan elektron ini ya, nilainya mu B itu. Jadi bukan mu saja tapi mu B. Nah, sehingga kemudian kalau kita ambil komponen Z ya kan tadi kita ada spin tapi spinnya kalau misalnya spinnya terkuantifikasi ya. Yang itu cones tadi itu. Ya ada cones gini. Jadi
adanya hanya di sini-sini saja, tidak di tengah-tengahnya. Nah, itu terkuantifikasi apa namanya dipolnya, dia hanya ada di situ gitu ya. Arahnya boleh sembarang. Lalu dikasih H dari luar. Nah, ini kalau mau mengarah dia itu tergantung energi ini saja kan. Energi apa namanya itu? Eigen value-nya itu. Ya, tidak sembarangan. Nah, sehingga kemudian kita bisa tuliskan mu Z, ya, komponen yang ke arah Z yang ikut teralign tadi itu, terluruskan itu, of the magnetic moment in the direction of the applied fields, ya, yang kalau digambarkan agak besar dia gini, tapi terus ikut gini ya, ini mengikuti medan magnetnya itu. Cuma yang bedanya ini bukan sembarangan, dia ikut satu nilai tertentu, itu adalah seperti ini. Mu Z-nya adalah G mu BM. Ya, mu Z-nya adalah mengikuti ini nilai-nilai kuantumnya ini, tidak sembarangan. Nah, ini bedanya di sini nih, ada kuantifikasi kuantifikasi momen dipol magnet untuk yang kuantumnya. Nah, sehingga kemudian thus a dipole whose magnetic moment mu confirms the expression 16, gitu ini, can have no other orientation with respect to the applied field except the ones conforming 17. Ya, yang ada itu hanya kalau terpenuhi mu Z-nya adalah 17. Sehingga the number of allowed orientation for a given value of J adalah 2J plus 1. Ya, kalau kita mengambil nilai J tertentu, yang kita punya adalah 2J plus 1 apa namanya yang dimungkinkan. Jadi misalnya ya, kalau kita lihat J-nya berapa sih? Ini ya, misalnya ada J setengah gitu. Nah, kalau kita ambil J setengah, ini berarti ini ya, apa namanya, yang spin ya, spin elektron gitu, setengah gitu. Kalau yang utuh ini yang orbital. Nah, ini setengah. Nah, setengah itu berarti nanti ada berapa? Ya, min setengah plus 1. Ya, kalau kita ambil J-nya misalnya sama dengan setengah, nanti M-nya itu ada min setengah plus 1, ada 0, ada setengah min 1. Ini ada setengah, 0, min setengah. Ini ya. Nah, ini ada 3. Untuk satu nilai ini ada 3. Ya, satu nilai J itu ada 2J plus 1 buah. Oke. Nah, ini kemudian kalau kita kita lihat bahwa terkuantifikasi dengan cara seperti ini. In view of this, the single dipole partition function. Nah, sekarang kita bisa masuk ke sini setelah mengetahui ketidaksembarangan tadi ya, nilainya itu. Dia tidak boleh sembarang, dia tidak sembarangnya dengan nilai 3 yang mungkin itu, maka Q1-nya adalah ini. Nah, ini ada M dari min J sampai J. Kalau tadi setengah 0 sampai min setengah gitu ya. Min setengah 0 sampai setengah. Nah, bukan sampai, ada 3 gitu ya. Kalau J-nya 5/2 ya nanti jumlahnya terus jadi ada berapa itu. Gitu. Ya, ada tinggal dikalikan 5/2 berarti ada 6 ya, ada 6 dan seterusnya. Nah, itu Q1-nya, lalu dinamakan ini yang di dalam ini
Ini kan ada M-nya, tapi M-nya itu sebenarnya mengandung J-nya. Mengandung J. Itu diambil X-nya adalah untuk satu nilai J tertentu. Nah, sehingga kemudian Q1-nya fungsi partisi, ya, jadi hanya sudah tahu partisinya, fungsi partisinya dihitung, ketemu seperti ini. Dimasukkan kan biasa Q1, kemudian, nah hanya kemudian ini perlu dianalitikan, dia bentuknya kan kayak deret ini ya, kayak deret. Kalau kita ambil misalnya tadi J-nya setengah gitu. Nah, berarti kan M-nya ada min setengah, 0, sama setengah. Nah, ini kalau di uraikan ini, berarti nanti ada E pangkat min setengah X gini, ya, kali setengah per J gitu ya, salah satu tetap J gini. Lalu ada E pangkat 0, ada E pangkat plus. Nah, kita ada 3 gini. Deret kan kayak deret ya. Deret. Nah, secara umum dia itu bisa dibentuk menjadi fungsi. Tadi itu ada fungsi. Kita bisa deretkan. Kalau deret kita bisa buat fungsinya. Itu bentuknya lah seperti ini. Ini yang biasanya saya jadikan PR ini. Ya, coba kerjakan bagaimana deret ini bisa menjadi ini. Yaitu dengan cara ini dimasukkan satu-satu gitu, nanti dapat dilihat dapat dikelompokkan sedemikian rupa sehingga menjadi fungsi ini. Ya, intinya ini manipulasi matematika ya, dimanipulasi secara matematis sehingga bentuknya yang tadinya sigma itu menjadi analitis. Menjadi bentuk sin cos atau tadi ada sin hiperbolik gitu kan. Nah, dia bentuknya jadi sin hiperbolik ini. Seperti ini. 20 ini. Nah, yang jelas kemudian Q1-nya ketemu. Ini Q1-nya adalah ini, sudah bentuk analitik. Nah, kenapa kita perlu analitik? Nanti karena kita perlu turunkan ini. Ya, kita kan perlu menurunkan. Untuk mendapatkan MZ-nya itu harus diturunkan. Kalau dia bentuknya sigma, nggak bisa diturunkan. Nah, makanya dibuat ini, diturunkan, kemudian dapatlah persamaan 21 untuk MZ-nya. Kita lihat dulu di bawahnya, MZ-nya adalah itu, sehingga mu Z itu kan MZ0 dibagi dengan N0. Nah, jadi tinggal G mu BC mu B kali J besar gitu. Terus ada ini, sekarang bukan L, fungsinya bukan Langevin tapi Brillouin. BC itu bagian yang belakang ini. Ya, bagian yang ini Brillouin. Jadi kalau ini MZ dibagi N ini berarti tinggal ke sini kan, nanti jadi mu Z rata-rata ini. Ya. Nah, ini adalah fungsi tersendiri. Ya, fungsinya disebut fungsi Brillouin itu. Kalau diplot untuk beberapa nilai J, karena dia akan tergantung J. Ini tergantung pada J-nya. Kalau tadi fungsi Langevin itu tidak tergantung, nggak ada J-nya karena dia sembarang nilai gitu. Nah, kalau sekarang karena diskrit ada untuk J tertentu. Nah, J itu ini ada J yang tak berhingga, yang ini kalau J-nya 3/2, yang ini J-nya 1 ini. Nah, J-nya tadi tergantung pada ini kan, partikelnya itu apa. Kalau elektron spin-nya setengahan gitu ya, kita berarti mengambil plot yang paling atas ini. Ya. Kalau yang diambil orbitalnya adalah yang ini. Kalau misalnya mau membahas dari sisi itu. Nah, setelah kita dapatkan ini mu Z-nya, kemudian ada few cases gitu, special cases. Ini
Yang pertama, ini case 1. Maaf ya. Case 1, kalau X-nya besar sekali. Kalau X-nya kecil, bagaimana gitu. Dan seterusnya. Selalu kemudian yang dibahas adalah kondisi itu, tapi persamaan umumnya MuZ itu adalah ini. Ya, MuZ-nya ini. Kalau mau dipakai mencari substitut nanti ada di bawahnya. Yang jelas ini adalah untuk T sembarang. Nah, kemudian di bagian bawah ini, yang bawah ini adalah untuk yang kecil. X kecil ini, Z-nya adalah ini. Nah, lalu mana ininya, susceptibilitas. Dan silakan dibaca ya. Ini ada apa ceritanya, ada contohnya. Nggak ada. Susceptibilitas. Kita lihat yang klasik ya, susceptibilitas tadi. Kan dihitung lama. Ini kan ya. Do MZ, do H, susceptibilitas. Ya, ada di sini yang kuantum ini ya. Jadi kalau kita lihat ini the high temperature isothermal temperature, jadi yang ambil yang temperatur tinggi, ya, yang temperatur tinggi tadi kan yang ini, ya. Ini untuk yang apa? Untuk X yang rendah, gitu. Kita ulangi hal yang sama. Untuk X yang rendah, yang kuantum adalah yang ini, ya, yang ini. Nah, ini kemudian kalau diambil turunannya terhadap H pada T konstan, maka kita dapatkan susceptibilitas. Nah, kalau ditengok ketergantungannya ada pada dengan ini sepertinya, ini ada sepertinya. Nah, yang pada temperatur tinggi ya kan sama ya, sama dengan yang tadi kita punya untuk yang klasik itu, tapi beda nilainya ini. Ya, ini kan N0 mu kuadrat per 3K kali seperti. Ini sudah nggak ada hanya kan diturunkan terhadap H, hanya hilang. Ini seperti ini, hanya jadi hilang. Nah, yang ini juga sama. Ini ada H, diturunkan, hanya hilang. Ini berarti kan C-nya, kurinya itu. Ya, kuri konstannya sama, itu tergantung pada T. Itu C per T, C-nya ini. Cuma C-nya beda. C-nya diskrit, ya, tergantung C-nya berapa. Kalau tadi kan nggak ada itu, nggak ada G-nya, nggak ada ini. Nah itu kira-kira pendekatannya yang berbeda itu. Kemudian ceritanya masalah klasik dan kuantumnya tadi mirip ya, kalau kita membicarakan yang osilator harmonik itu klasik dan kuantum. Kemudian tentu yang dicari adalah ini. Poinnya itu ada di sini. Agreement between theory and experiment. Ya. Apakah teorinya itu cocok dengan eksperimen? Jangan dibalik ya. Pertanyaannya adalah apakah teori sesuai dengan eksperimen? Jadi eksperimennya yang harus dipaku ini. Ini eksperimennya. Kalau saya sering katakan eksperimen itu sunatullah yang nggak boleh ditak-kutik. Nah, teorinya itu yang ada di pikiran kita ya, ini yang kita uraikan hari ini, teori-teori gitu.
Nah, cocok apa tidak? Kalau tidak cocok eksperimen, teorinya yang diganti. Nah, tadi ada satu, ada klasik, ada kuantum. Nah, mana yang cocok gitu? Nah, ini ceritanya ada di sini. Ada di sini bisa dibaca mana yang cocok antara klasik dan kuantum. Ini datanya melihatkan fitting yang bagus ini ya. Di ini untuk material apa ini? The solid curves represent the theoretical result. Yang curve, yang garis tidak terputus itu adalah teori, sedangkan yang titik adalah eksperimen yang dihasilkan oleh Henry. Materialnya adalah potasium, kromium, alum. J-nya 3/2, G-nya 2. Ternyata cocok gitu. Pada temperatur yang sangat rendah. Ya, kelihatan efek kuantumnya ya. Efek kuantumnya apa namanya? Yang cocok adalah persamaan yang kuantum gitu. Yang klasik kan nggak ada bedanya dengan J. J-nya cuma satu, ya nggak cocok kan ini J-nya macam-macam. Ada 1, 2, 3 ini seperti yang digambarkan di sini. Ya, oh sudah jam 1. Ya, ya sudah kalau gitu. Tadinya rencana saya mau menyampaikan sedikit tentang ensemble kanonik besar. Saya kira kita bahas saja nanti hari Rabu.